Kalau Kalau saya lebih milihnya gitulah. Mm-mm. kalau untuk debutnya Paddy Pimblett sendiri megang siapa? Pimblett apa Luigi? Saya masih lebih pegang Pimlet sih Oh, Pimblett. untuk itu. Tapi ya mari kita kalau enggak kita lihat aja nih Pimlet nih. Kita mulai bahasan kita yang pertama Paddy Pimlet dulu ya. Oke, kita langsung masuk bahasan nih, Bung. Langsung aja. Oke, ini dia. Paddy Pimblett menang di ronde pertama tadi. Tapi kalau kita lihat tadi sebetulnya fight-nya seru juga ya tadi Pak RT ya. Seru, Bung. Soalnya menarik juga nih sama ya saya salut sama UFC deh. Soalnya untuk Paddy Pimblett nih sebelum dia masuk ke UFC pun kan udah banyak omongan calon bintang lah. Dan untuk seorang calon bintang, UFC ini ngasih debutan yang nggak main-main. Luigi ini bukan orang sembarangan gitu, rekornya mantep kan 92, terus dia sebagai seorang istilahnya uh, basic dari Brazil, Brazilian Jiu-Jitsu, strikingnya juga jago gitu kan. Benar. Benar-benar langsung dikasih tes gitu, Bu. Benar, dan kalau mesti mungkin gini, kalau yang saya tambahin lagi nih 92 itu pada saat sebelum di fight-nya. Jadi mungkin ini kalau lihat ada perbedaan di sini 93 teman-teman semua. Oh sembilan iya, dua itu adalah itu karena sebelum melawan Paddy. iya, Nah, yang dan saya setuju banget sama Pak RT. Kalau itu benar itu dia ini orang bukan main-main. Dia Luigi itu sebelum Vendramini ini sebelum dia masuk ke UFC dia tuh nggak pernah kalah. Dia Eh, masuk dengan skor 7-0 kan. iya, undefeated. Dia undefeated dia masih di situ. Nah, setelah itu dia juga pada saat kemarin yang decision terakhir yang kalah juga itu saya Iya, kemarin pikir ini majority decision pukulannya sedikit nih kayaknya yang strikes-nya sedikit. Iseng dong mentang-mentang punya fight pass nonton balik tadi. iya. Kenapa kok bisa Ada fitur majority replay. ini orang udah 2 ronde lawan dijaga di nggak bisa daratin yang telak karena lawannya jauh lebih panjang. Mendadak dia datang storming out of the gate, langsung ngebut di ronde 3. Balik lagi dipukulin, ada sampai satu judge, satu juri ngasih 10-8 ronde itu. Dan menurut saya itu memang lebih condong ke 10-8 rondenya. Makanya dia Hmm, kalah. Tapi dia bisa comeback di ronde ketiga. Benar-benar iya, iya. hebat. Iya, Bu. Intinya dia Dan bukan lawan sembarangan lah, bukan batu kalau loncatan lah. bukan di atas kertas kelihatannya iya, tapi sebenarnya kalau menurut saya enggak, asal cuman kaleng gitu. Iya, iya. Dan terbukti juga dalam pertandingannya lawan Paddy Pimblett barusan. Dia nih sempet ada Paddy Pimblett sempat kecolongan pukulan Dan keras itu nih, Bung. kelihatan juga ya waktu. Nah, ini dia di awal ya. Ini dia kita lihat yang di sini. Wow, Hmm, gila itu pukulan itu bisa kerasa banget tuh. Itu aku ngelihat itu denger itu pukulan cepak itu kenceng iya, Bu. kenceng loh itu Ada suara ya, istilahnya crack crack lah, crack. crack crack Ah, cracknya ada gitu tapi cetar gitu. justru saya suka nih, Bung. Jadi dia debutnya nih nggak sembarang ngasih show, tapi dia juga nunjukin kalau dia punya kualitas chin yang baik Mm-mm. gitu, Bung. Kalau menurut saya. Dan keren juga kata-kata dia yang sempat waktu dia sebelum di UFC itu di ini ya Bung di apa Cage Warrior ya, Cage Cage Warrior Warrior. Ah, banyak di tuh. Cage Warrior kan dia sempat ngomong tuh salah satu quotes terkenalnya, Scouser doesn't get knocked out. Nah di pertandingan ini juga kan di post fight interview si Michael Bisping sempat ngomong juga kan, tapi lu kan kecolongan barusan, terus dia bilang kayak kata gue waktu dulu, Scouser doesn't get knocked out katanya. Gitu Kayak keren ini Bung. keren itu tuh keren itu ngomongnya dan Hmm. dia dia ngomong stylenya enak dilihat seru stylenya dan Uh-uh. yang kedua dia juga kalau ngomongnya bisa nih Iya, bacotnya ada gitu dan dia bisa iya. ngedukung sementara ini ya sementara ini Untuk sementara ini. dan dia udah dihajar begitu balik dia masih bisa balik lagi seperti ini nih ya Iya masih cepat. agresif dia. Oh ini detik-detik knockoutnya ya. Iya detik-detik knockoutnya
langsung storming in, dia ngelihat keren ya, dalam satu pertandingan, dalam satu ronde dia menunjukkan kualitas striking, dia nunjukin kualitas ketahanan chinnya, dia juga nunjukin heartnya, dia sanggup untuk comeback. Betul. Mentalnya jalan, toughness-nya ada, orangnya chinnya physically juga ada, dan dia ada knockout powernya ya, benar. Dan yang membuat ini makin menarik, Bung, dia ada di kelasnya para bintang, Bung, kelas lightweight. Yeah, Itu yang bikin menarik, Bung. Yang kita tahu atasnya udah bukan cuma atasnya nih. Kalau kita mau udah di booking langsung semua lihat aja nih rankingnya atasnya. ya. Iya Yo. kan? Tuh. Nih, tuh lihat. Sampai nomor 10 pun masih padat gitu kan. Iya, masih Dan padat, Hooker, Conor McGregor, Diego Ferreira, Brad Riddell, Rafael Fiziev, Arman Sarukian, juga ada Thiago Moises. Itu this is gonna be tough gitu. Ini Iya. kelas neraka ini bener di Iya, sini. bener. Dan mungkin Bung Bram agak mungkin tidak sependapat dengan saya, tapi saya berpendapat kayaknya baiknya UFC ngelihat ngeproyekin Paddy Pimblett ini pelan-pelan, Bung. Mengingat pertama, kelas lightweight ini di atas nu udah masih banyak bintang. Mm-mm. Kedua, si Paddy Pimblett masih dia 25 tahun ya, Bung. Oh, 26 tahun. 26 tahun. Nah, masih muda. Jadi jangan langsung dikasih ujian berat-berat, jangan sampai hype trainnya derail terlalu cepat gitu, Bung. Karena dia ini proyek, Bung. Jadi apalagi dari pertandingan itu kan dia menunjukkan kecacatannya itu terlalu expose chin ya kan, Bung. Kalau dia di level atas, wah habis itu pasti dagunya Gini, dihajar-hajarin orang. Nah, mungkin dikasih lah betul. kayak si Sugestian lah, dikasih lah orang-orang siapalah itu buat nambahin knockout reels-nya, buat nambahin pengalaman dia juga, barulah jadi bintang yang matang. Saya baru ngomong sesuatu yang berbeda, tapi saya kok langsung berubah pikiran dengar Pak RT. Jadi sependapat nih, Bung. Jadi sependapat nggak? Karena Pak RT bilangnya lebih elegan daripada saya, jauh lebih elegan. Siap. Jadi gini, saya tadi bilang saya nggak terlalu percaya sama hype-nya. Mm-mm. Tapi mulutnya nggak bisa cara dia memarketing dirinya sendiri, memasarkan dirinya sendiri itu tidak harus diakui itu sesuatu yang bagus. Mm-mm. Itu harus diakui jago. Dia pintar ngomongnya. Dia bisa ngomong. Yeah. Tapi yang saya bikin agak ragu itu yang dia itu barusan kalah ada sama Soren Buck. Ini dia setelah kalah pindah ke Bellator. Dan habis itu Narimani ini pindah ke UFC. Pada saat habis menang lawan di Pimblett, dia langsung pindah ke UFC. Jadi ini kan. Oh, iya. Nah ini bentar. Di Ini UFC Paddy nasibnya Pimblett gimana, Bung? di UFC 2 kali menang, 2 kali kalah. Kalau misalnya dia mau digodok karena emang dia bisa memasarkan dirinya sendiri, oke, jangan langsung digeber, jangan cepat-cepat. Iya, jangan langsung cepat-cepat, Bung. Dia ada potensi, tapi kalau dia ada potensi ya cepat, jangan langsung dibuang gitu. Iya, Bung. Nanti kalau Northcutt gitu lagi. Iya, dan kayak ini juga, Bung. Dan ini orang udah 34, jadi mungkin juga dia mau cepat-cepat. Iya. Dan kayak gitu. Sugestian juga kalau menurut saya oke lah, dia ini proyek yang dijagain UFC, tapi kelamaan juga gak sih, Bung? Setelah dia kalah lawan Chito Vera kayaknya dijagain banget. Kalau saya bilang dia itu harusnya poinnya di sini nih. Siapa yang lawan Chito Vera? Sorry. Sugestian. Kan kalau kata saya tadi. Sugestian O'Malley. Iya. Si Paddy Pimblett nih baiknya dijagain, tapi jangan terlalu dijagain kayak Sugestian. Karena fans juga ngelihatnya jadi sanksi. Kayak, wah ini mah anak emas banget gitu. Nah ini dia nih yang dibilangin. Namanya ada seninya. Nggak ada itu. Ini ada feeling.